Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dalam program Filosofi Sholat kali ini, di episode ke-16, kita akan membicarakan tentang sholat berjamaah dan kenapa sholat berjamaah dianggap lebih mulia atau lebih utama, afdolun dari sholat munfarid atau sholat sendirian. Secara filosofis dalam artian rukun dan kemudian syarat dan lain sebagainya sama dengan sholat biasa, tetapi sholat berjamaah memiliki nilai lebih, memiliki elemen lebih, yang elemen tersebut kalau kita bedah memiliki nilai-nilai yang kalau kita internalisasikan juga dapat memperkuat nilai dan fungsi sholat sebagai sistem kontrol diri, sebagai sistem yang membantu kita untuk menjadi pribadi yang tegak lurus, patuh total kepada Allah dan beroutcome akhlak yang mulia, yang dengan akhlak yang mulia ini akan berupaya sekuat tenaga menghadirkan keadilan, menghadirkan keselamatan, menghadirkan keamanan, dan menghadirkan perdamaian. Dan dalam hal apa sholat berjamaah lebih utama kaitannya dengan hal-hal yang tadi saya jelaskan? Yang pertama, kemungkinan jawabannya adalah karena ini berhubungan dengan Islam sebagai agama yang mendorong kesadaran kolektif atau kesadaran kebersamaan. Islam bukan agama yang mendorong kita untuk menjadi soleh secara individual, yang berlomba-lomba sendirian untuk masuk ke surga, walaupun ada istilah fastabiqul khairat, tapi fastabiqul khairat di sini bukan mendorong kita untuk menjadi pribadi yang individualistis, tetapi menjadi pribadi yang terdorong untuk memperbaiki diri terus menerus di dalam jalan yang benar, karena dalam fastabiqul khairat ini ada unsur watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ada unsur untuk saling merangkul, saling mengajak, saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Sehingga Islam sekali lagi bukan agama yang individualistis. Itu sebabnya Islam sangat menekankan aspek betapa ibadah kita yang rajin bisa gugur karena kita membiarkan orang lain misalkan melakukan dosa atau membiarkan orang lain kelaparan dan seterusnya. Ini menunjukkan sekali lagi bagaimana Islam mendorong kesadaran kolektif yang antara kolektif sifatnya ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah basyariah atau kebersamaan sebagai sesama manusia yang harus dijaga kemanusiaannya, yang harus dijamin keamanan dan keselamatan dan kedamaiannya. Melalui sholat berjamaah kita diingatkan soal kesadaran kolektif atau kesadaran jamaah ini. Kemudian sholat berjamaah kenapa lebih afdol, lebih utama? Karena ia memberikan kesempatan bagi kita untuk tidak hanya bermuajahah dengan Allah dalam sholat kita, tapi juga bermuajahah dengan sesama saudara, kerabat, dan sesama muslim saat melaksanakan sholat berjamaah. Zaman Rasulullah, sholat berjamaah dapat menjadi momentum di mana Rasul bisa tahu siapa sahabat yang sedang sakit, siapa sahabat yang sedang berhalangan, dan seterusnya. Karena indikasinya adalah kalau dia sehat dan dia aman, segala sesuatu nyaman, dia akan datang ke masjid apapun kondisinya. Maka ketika ada yang tidak datang ke masjid, mereka akan segera tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan salah seorang sahabat. Proses pertemuan sholat berjamaah di masjid juga menjadi pertemuan di mana mereka saling mengupdate pengetahuan, mengupdate kebijaksanaan, berdiskusi untuk kepentingan umat, kepentingan bersama. Kadang-kadang ini juga berhubungan dengan fungsi masjid sebagai tempat di mana persoalan-persoalan umat didiskusikan dan diputuskan sebaik mungkin dengan berdasarkan pada prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dan yang terakhir, menurut saya kenapa sholat berjamaah menjadi lebih utama, karena dia menjadi shared language dalam konteks identitas kolektif kita sebagai sesama muslim, yang karenanya ia menjadi konektor bagi kita. Ketika kita sholat berjamaah di masjid, ambil contoh misalkan di Masjidil Haram, kita akan merasa bahwa kita mengenal orang di samping kita secara dalam, walaupun kita sama sekali asing dengan orang tersebut. Kita akan melupakan segala perbedaan kecenderungan politik, sosial, dan tafsiran kita ketika kita sholat berjamaah, karena kita tahu kita sama-sama sedang bertamu, bermuajahah kepada Allah, dan kita menikmati sholat sebagai shared language atau bahasa bersama kita, sebagai
titik temu kita, sebagai konektor kita, sebagai bagian yang menjadi irisan kesamaan kita, sehingga kesadaran itu menjadi pengikat, penguat ukhuwah kita dan menjadi bagian dari elemen untuk mengkonstruksi identitas keislaman kita. Dengan demikian akan tumbuh kesadaran bahwa terlepas apapun yang menjadi perbedaan kita, kita memiliki satu persamaan, memiliki bahasa bersama, setidak-tidaknya dalam bentuk sholat berjamaah, dan karenanya al-jama'atu rahmatun wal firqatu azab, bahwa kita mesti bersatu, dan karena bercerai, karena berpecah belah adalah adalah mulai datangnya kehancuran. Kalau kita berkaca pada Imperium Islam berabad-abad, selalu kejatuhan Imperium Islam ini diawali oleh kecenderungan untuk pecah belah, kecenderungan untuk berselisih satu sama lain. Ketika Imperium Islam terakhir jatuh sebelum Eropa bangkit, sebetulnya bukan kebangkitan Eropa dan penjajahan yang dilakukan Eropa yang membuat kehancuran Imperium Islam, tetapi perpecahan bertahun-tahun yang sudah terjadi, sehingga imperiumnya, jamaahnya lemah, persatuannya lemah, sehingga ketika muncul tantangan dari luar, ia menjadi gampang untuk runtuh. Kesadaran untuk bersama, untuk bersatu, inilah yang penting untuk kita tumbuhkan, sehingga kita bisa mengutamakan yang sama dan mengesampingkan yang beda, tidak memperuncing perbedaan dan menjadikan perbedaan sebagai unsur yang memperkaya dari persamaan yang menjadi shared language atau konektor kita. Itu saya kira yang membuat kenapa sholat berjamaah lebih utama, selain juga sholat berjamaah mengajarkan pada kita terhadap model kepemimpinan Islami yang saya bahas lebih detail di dalam buku Filosofi Sholat. Yang kalau saya singgung sedikit adalah bagaimana dalam proses kepemimpinan Islami yang bahwa makmum harus mengikuti imam, harus patuh terhadap imam, terhadap pemimpin, dan bahwa yang diangkat jadi pemimpin sebaiknya adalah yang paling kompeten dalam melaksanakan apa yang dipimpinnya dalam hal sholat, kompeten dalam melaksanakan sholat mulai dari bacaan, gerakan, dan seterusnya. Dan walaupun makmum harus mengikuti imam, imam tidak bisa berbuat semena-mena karena ada aturan sholat yang mengikat si imam, yang kalau imam batal melaksanakan aturan sholat tersebut, makmum bisa memisahkan diri dari imam, sehingga tidak ada kekuatan atau kekuasaan absolut di dalam kepemimpinan Islami. Ada aturan main yang ketat yang harus diatur sedemikian rupa oleh yang diatur sedemikian rupa dan mengatur sedemikian rupa pelaksanaan sholat, sehingga tidak ada kekuatan absolut yang cenderung untuk korup seperti itu. Nanti mungkin teman-teman bisa baca bukunya untuk penjelasan yang lebih detail. Nah, untuk menutup episode video podcast untuk filosofi sholat, pertanyaan terakhir yang mau saya ajukan adalah berhubungan dengan dalam azan, ketika perasa hayya 'alas sholah dilanjutkan dengan hayya 'alal falah. Hayya 'alas sholah, ajakan untuk sholat, hayya 'alal falah, ajakan untuk menang. Kenapa setelah kita diajak untuk sholat, kita diajak untuk menang? Menang atas apa dan bagaimana caranya menang ketika kita melaksanakan sholat, sehingga dalam azan hayya 'alas sholah diikuti hayya 'alal falah. Kita akan mendiskusikannya di episode yang mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.